المؤمن اللي يفوق يشفع له في البلوى. Lo isi win. Tunggu ya. Ya. Dimulai? Hanya pakai, hanya. Sudah bagus? Sana. Tadi terekam. Kita mulai ya. Masih ada sebenarnya kayaknya di bawah. Oh, naik. Nenek. Kembali itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wazidna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Minhajul Muslim. Dan sekarang kita berada di pembahasan jihad. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang hukum jihad, keutamaannya, dan beberapa penjelasan lain sampai dengan penjelasan tentang riba, orang-orang yang melakukan penjagaan untuk keamanan kaum muslimin. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat dalam bab ini, dan insya Allah kita akan membahas beberapa pembahasan sampai ke pembahasan ahlu dhimmah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan ahlu dhimmah. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, fi wujubil i'dadi lil jihad, tentang wajibnya melakukan persiapan untuk melaksanakan jihad fi sabilillah. Beliau mengatakan melakukan semua persiapan dan hal-hal yang dibutuhkan ketika kita akan menegakkan syariat Allah ini, melaksanakan jihad fi sabilillah ini. Bahkan beliau mengatakan huwa fardun kal jihad nafsihi. Hukum dari mempersiapkan jihad itu sendiri hukumnya wajib sama seperti hukum jihad itu sendiri. Jadi hukumnya jihad itu wajib kifai seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dan melakukan persiapannya itu juga wajib. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah segala hal yang kalian perlukan untuk melawan mereka. Ya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, apapun yang bisa menguatkan kalian. Ya, jadi semua hal yang kalian butuhkan nantinya di dalam peperangan, di dalam jihad ini wajib untuk dipersiapkan. Bahkan Allah mengatakan wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ya, dan di antara yang dipersiapkan itu adalah kuda-kuda perang yang sudah ditambatkan, yang sedang ditambatkan, yang sedang diikat, yang setiap waktu siap untuk digunakan.
Ya, persiapkan semua yang kalian butuhkan, termasuk diantaranya kuda-kuda perang yang terikat, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang dengannya, dengan kuda-kuda perang itu kalian bisa menggentarkan, ya, kalian bisa menggentarkan musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh kalian. Ya, persiapkan kuda-kuda perang itu. Dan Uqbah bin Amir pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala mimbar yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar mengatakan, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, ketika menjelaskan tentang firman Allah, dan persiapkanlah segala hal yang kalian butuhkan untuk melawan mereka. Rasulullah mengatakan, ala innal quwwata ar-ramy, sungguhnya quwwah yang dimaksud, kekuatan yang dipersiapkan, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ar-ramy, adalah melempar senjata. Ya, baik itu tombak, panah. Ya, dan Syekh bin Baz rahimahullah di dalam menjelaskan hadis ini mengatakan, dan semua alat-alat perang yang disesuaikan dengan zaman yang ada sekarang ini. Ya, bukan cuma panah, bukan cuma tombak yang dilempar, ya, tetapi peluru-peluru sekarang ini yang digunakan di dalam senjata-senjata modern. Itu juga perlu untuk kita persiapkan. Rasulullah mengatakan, ala innal quwwa ar-ramy. Ya, semuanya kekuatan yang dimaksud di dalam ayat ini yang disuruh untuk dipersiapkan adalah ar-ramy, melempar senjata. Rasulullah mengulangnya 3 kali, ala innal quwwata ar-ramy, ala innal quwwata ar-ramy, ala innal quwwata ar-ramy. Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yudkhilu bis-sahmil wahid thalathata nafarin al-jannah. Ya, di dalam satu anak panah Allah bisa memasukkan 3 orang di dalam surga. Dalam satu anak panah yang terlempar ketika jihad dilaksanakan, ketika jihad berkecamuk. Kata Rasulullah SAW, satu anak panah bisa menjadikan 3 orang masuk ke dalam surga. Ya, Allah memasukkan mereka ke dalam surga karena satu anak panah itu. Siapa mereka? Kata Rasulullah, sani'uhu yahtasibu fi sun'atihi al-khair. Orang yang membuat anak panah itu dan yang membuat busurnya, yang ketika dia membuatnya, dia mengharapkan kebaikan. Ya, ini yang pertama ke dalam surga. Kemudian yang kedua, warami bihi, yang melemparkannya, yang memanah, ya, atau yang menembak sekarang, ya. Sekarang pakai senjata yang menembak. Ya, itu juga masuk ke dalam surga. Wa munabbilahu, dan orang yang mempersiapkannya. Kalau orang biasanya memanah, habis anak panahnya, ada yang menyiapkan anak panahnya. Ya, ada yang menyiapkan anak panahnya. Nah, itu juga masuk ke dalam surga. Ya. Jadi jihad ini luar biasa. Satu anak panah bisa 3 orang masuk ke dalam surga. Iya. Dan sebenarnya hadis ini bisa dikiaskan ke semua amal soleh yang lainnya. Ya, bisa dianalogikan ke semua amal soleh yang lainnya, bahwa ketika ada amal soleh yang terlaksana, maka banyak yang bisa mendapatkan kebaikan di situ. Iya. Contohnya misalnya kita yang sedang taklim ini, insya Allah kita semua berserikat di dalam mendapatkan pahala, bukan cuman yang mengajar saja, tetapi yang mengajak, membuat undangan, men-share undangan, ya, yang menyiapkan mikrofon supaya suaranya bisa terdengar kemana-mana, yang merekam, yang kemudian rekaman itu didengarkan oleh orang lain di rumahnya. Itu semua bisa mendapatkan kebaikan. Iya. Seperti kebaikan yang ada di dalam hadis yang kita sebutkan tadi yang membahas tentang jihad. Satu anak panah bisa memasukkan 3 orang ke dalam surga. Bisa memasukkan 3 orang ke dalam surga. Dan tentu saja kalau kita berbicara tentang jihad ini, maka semua yang memberikan sumbangsi di dalam jihad ketika ada perang melawan musuh Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka yang memberikan bantuan makanan juga masuk ke dalamnya, yang memberikan bantuan senjata juga masuk ke dalamnya. Apalagi yang melakukan perang itu sendiri, yang melakukan jihad itu sendiri. Ya, seperti yang Rasulullah SAW katakan tadi. Iya. Jadi yang masuk, yang membuatnya, yang melemparnya,
Yang melemparnya, yang menembaknya, yang menembakkannya, dan yang menyiapkan amunisinya, yang menyiapkan senjatanya. Rasulullah kemudian mengatakan warmu warkabu, ya, tembaklah, lemparkanlah senjata-senjata kalian dan tunggangilah kuda-kuda perang kalian. Wa antumu ahabbu ilayya min antarkabu, dan kalian melemparkan senjata-senjata kalian, menembakkan senjata-senjata kalian lebih aku cintai dibanding kalau kalian sekedar berkendara saja. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan laisa lahu illa fi talat, tidak ada permainan kecuali pada 3 hal. Ta'dibur rajul farasahu, ya, seorang yang melatih kudanya sehingga kudanya bisa menjadi kuda perang, yaitu termasuk permainan yang berberkah. Wa mula'abatahu ahlahu, ya, dan orang yang sedang bercanda dengan keluarganya, bercanda dengan istrinya, itu juga permainan yang berberkah. Ya, kalau yang belum punya istri belum tahu ini bagaimana enaknya ini, ya, bagaimana asyiknya ini. Ya, dan bahkan disebutkan bersama dengan itu tadi, melatih kuda perang. Ya, permainan melatih kuda sehingga bisa menjadi kuda perang disamakan dengan candaan bersama dengan istri. Wa ramyuhu biqausihi aw al-mulihi, dan permainan melemparkan anak panah atau melemparkan tombak atau anak panah dengan busurnya. Ya, ini permainan-permainan yang baik, kata Rasulullah SAW, yang berberkah. Ya. Maka dari penjelasan ini kata beliau, kata penulis buku ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau mengatakan wajib bagi setiap muslim, baik ketika dia berada di satu negeri ataukah ketika negeri kaum muslimin itu berpecah-pecah banyak jumlahnya, wajib bagi mereka semua untuk menyiapkan semua hal yang akan dipergunakan di dalam jihad, baik itu senjata, ya, baik itu kendaraan-kendaraan perang, termasuk kata beliau tadrib, mengajarkan skill-skill berperang. Ya, makanya kalau kita baca bukunya beliau ini, beliau bahkan termasuk di antara ulama yang mewajibkan wajib militer. Ya, kata beliau, ya, kalau sudah berumur 18 tahun, maka sebaiknya seorang laki-laki itu, ya, sudah mulai diajarkan teknik berperang, cara berperang, masuk wajib militer, kata beliau. Iya. Beliau mengatakan wajib 'alal muslimina an yakuna tajnid ijbariyan bainahum. Ya, wajib masuk di pelatihan perang, wajib militer. Ya, ketika sudah berumur, ya, 18 tahun. Fama min syabin yablughu tsaminata 'asyara min umrihi illa yuttar ila al-khidmah al-askariyah li muddah sana wa nisf. Ya, kata beliau wajib kalau sudah 18 tahun, ya, itu masuk ke wajib militer untuk berlatih minimal 1,5 tahun. Ya, minimal 1 tahun, 1,5 tahun. Iya. Yang dengannya dia bisa berlatih. Ya, cara mulai dari cara memanah, cara melempar tombak, cara menggunakan alat-alat senjata tradisional sampai senjata-senjata modern. Bagaimana menembakkan roket, ya, bagaimana menggunakan AK-47 misalnya, atau M16 atau yang semacamnya, bagaimana menggunakan pistol dan seterusnya. Ya, itu sebenarnya, ya, berdasarkan penjelasan yang kita sebutkan tadi, kata beliau, dan berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang persiapan berjihad, maka sebaiknya ada yang namanya wajib militer. Kalau sudah selesai, kata beliau, kalau sudah selesai menyelesaikan pendidikan militernya, maka kemudian namanya terdaftar. Ya, namanya terdaftar di dalam list-list prajurit-prajurit yang sewaktu-waktu ketika perang dikumandangkan, dia bisa langsung dipanggil. Ya, sudah ada nama-namanya, sudah siap semuanya. Ya, sudah siap semuanya. Dan kata beliau, dan selama namanya tercatat di dalam diwan, di dalam di dalam daftar kemiliteran, ya, kita berharap selama itu juga dia tercatat melakukan ribat. Ya, ribat yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, ribat pada pertemuan yang lalu. Termasuk di antaranya kata beliau, ya, yajibu 'alal muslimina an yu'iddu minal masani' al-harbiyah. Ya, wajib bagi kaum muslimin untuk menyiapkan pabrik-pabrik alat-alat perang, pabrik senjata,
ya pabrik-pabrik tank, ya bahkan pesawat tempur. Ya, wajib bagi kaum muslimin apapun jenis alat perang itu. Meskipun kata beliau di dalam menyiapkannya itu mungkin saja menjadikan beberapa keperluan selain keperluan pokok itu terabaikan. Itu tidak apa-apa katanya. Ya, itu tidak apa-apa kalau misalnya tidak bisa kita mendapatkan makanan kecuali makanan pokok saja karena kita membuat persiapan perang, itu tidak mengapa kata beliau. Ya, berdasarkan ayat-ayat tadi. Ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya menyiapkan alat perang ini. Kata beliau, wa illa, dan kalau kaum muslimin tidak melakukan ini, fahum altimuna, maka mereka berdosa semuanya. Ya, kalau tidak ada yang menyiapkan itu semua. Wa urdatun li'adabillahi fid dunya wal akhirah, dan bisa mendatangkan adab dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi ini yang berkaitan tentang persiapan perang. Jadi wajib bagi kita untuk menyiapkan diri kita, menyiapkan semua yang kita butuhkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah ke pembahasan selanjutnya. Setelah menjelaskan itu, beliau kemudian menjelaskan tentang rukun-rukun jihad. Jadi sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya, jihad juga punya rukun. Yang namanya rukun, kalau itu tidak ada maka ibadah itu menjadi tidak ada. Ya, Islam ini ada rukunnya. Kalau ada satu rukun yang tidak ada maka Islam itu menjadi hancur. Nah, jihad juga seperti itu. Jihad sama seperti ibadah-ibadah yang lain, ada rukun-rukunnya. Nah, di dalam jihad kata beliau, ya, di dalam jihad yang dengannya kita bisa mendapatkan, kalau bukan kekuasaan kita bisa mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada rukun-rukunnya. Yang pertama an-niyah as-salihah. Niat yang baik, niat yang benar. Ketika seorang ingin melakukan jihad, berangkat untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, amalan tergantung pada niatnya. Ya, dan niat ini ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berjihad, niatnya cuma satu. Li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam perang nantinya kita mendapatkan hal-hal yang lainnya, kita mendapatkan kekuasaan, kita mendapatkan harta rampasan perang dan yang lainnya. Ya, tetapi jangan jadikan itu sebagai tujuan. Iya. Ada orang yang berperang, iya, untuk mendapatkan kehormatan, kemuliaan, ingin dipandang, ingin dianggap sebagai pemberani. Iya, itu bisa dia dapatkan di dalam jihadnya. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan. Ya, bukan itu yang menjadi tujuan. Rasulullah pernah ditanya tentang orang yang berangkat pergi berjihad. Bagaimana harusnya niatnya? Apakah dia berniat supaya dia bisa dianggap berani? Apakah dia berangkat dalam keadaan riya? Kata Rasulullah SAW, ya, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang, yang tujuannya dia berperang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah, agar agama Allah menjadi yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka itulah yang dimaksud fi sabilillah. Maka itulah yang dimaksud fi sabilillah. Itulah yang dimaksud perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua rukunnya, kata beliau, an yakuna wara'a imamin muslim wa tahta rayatihi wa bi ilmihi. Jihad dikumandangkan di belakang pemimpin umat Islam dengan izinnya dan di bawah benderanya. Dengan izinnya dan di bawah benderanya. Ya, kita tahu syariat harus ada pemimpin. Ketika kita sedikit saja, ya bahkan di dalam safar saja, kita disyariatkan untuk mengangkat ada pemimpin di dalam bepergian. Maka terlebih lagi, itu lebih lagi ketika kita melaksanakan ibadah yang besar ini. Ya, tentunya pemimpin kaum muslimin yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang memenuhi syarat-syaratnya, yang memenuhi syarat-syaratnya. Dan di sini beliau jelaskan itu. Iya, kata beliau, kalau ada sekelompok kaum muslimin yang ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, iya, atau ada yang ingin melepaskan dirinya dari cengkeraman orang-orang kafir, iya, kata beliau, antubaya awalan rajulan minha, maka hendaklah mereka mengangkat satu pemimpin dari mereka. Tatawaffaru fihi aghlabu syurutil imamah,
Yang pemimpin yang diangkat itu adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat menjadi pemimpin kaum muslimin. Yang tentunya pemimpin yang dibawa arahan para ulama. Iya. Karena kalau berperang sendiri-sendiri itu akan menyebabkan fawdha. Ya, akan menyebabkan banyak kerusakan saja. Ya, harus dibawa pemimpin atau atas nama pemimpin dan harus dipimpin di bawah bendera. Mereka berperang di bawah bendera pemimpin itu. Iya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, i'dadul uddah, menyiapkan persiapan. Dan ini tadi yang kita sudah jelaskan, sebagaimana firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Jangan berangkat kalau tidak ada persiapan. Ya, jangan berangkat kalau hanya modal semangat saja. Ada anak muda kadang kalau baru dapat hidayah, pokoknya semangatnya kuat-kuat jihad. Pokoknya mau berjihad. Mau kemana? Pokoknya yang penting jihad, Ustaz. Kalau bukan Suriah, Palestina, dan seterusnya. Padahal makan roti saja sedikit sama keju sudah mulas-mulas perutnya. Dia tidak tahu kalau di Suriah itu tidak ada nasi, jarang pakai nasi, makan orang makan nasi. Jangan sampai berangkat ke sana, dia tidak pergi berperang. Dia pergi di sana sakit perut. Kenapa? Makanannya saja tidak sesuai. Berangkat pergi berjihad, tidak pintar pakai senjata, mau pakai apa di sana? Tidak pintar menembak. Nah, jangan sampai di sana, baru mendarat sudah ditembak mati, meninggal. Atau minimal mereka menyusahkan mujahid yang ada di sana. Kenapa? Tidak ada persiapan. Dia tidak menyiapkan persiapan. Jadi siapkan. Harus ada persiapan di dalam melaksanakan ketika kita ingin berjihad. Dan persiapan tadi sebagaimana yang kita sebutkan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kemudian yang keempat, ridhol abawain. Orang yang berangkat mendapatkan keridhaan dari kedua orang tuanya. Harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Ya, karena ada seorang laki-laki dulunya yang pernah datang kepada Rasulullah SAW meminta izin untuk berangkat berjihad bersama dengan beliau. Lalu Rasulullah mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Dia mengatakan na'am. Maka Rasulullah kemudian menjawab, mengatakan kepada anak laki-laki ini, fafihi ma fajahid. Ya, untuk keduanya lah engkau berjihad. Jihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi ketika kedua orang tua kita masih hidup, kata beliau, maka orang yang mau berangkat berjihad harus mendapatkan keridhaan dari orang tuanya, harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Kecuali, kata beliau, illa idza dahamal aduwwul qaryah, kecuali kalau musuh sudah masuk ke wilayah kita. Sudah ada musuh masuk ke Manisa, jangan bilang saya minta izin dulu sama orang tua saya. Tidak perlu izin kalau sudah masuk musuh. Semuanya wajib untuk berperang. Atau orang itu ditunjuk langsung oleh pemimpin kaum muslimin berangkat berjihad. Kamu dibutuhkan. Tidak ada yang bisa menyetir misalnya jet pesawat tempur kalau kamu tidak berangkat. Harus berangkat. Kalau memang ditunjuk oleh imam. Kata beliau, au ayyan al-imam rajula, kalau ada orang yang ditunjuk oleh seorang imam, fa innahu yasqutu idnul abawain, maka gugur persoalan, tidak ada lagi permintaan izin kepada kedua orang tua. Kemudian yang kelima, taatul imam. Di dalam berjihad kita harus mematuhi pemimpin di dalam jihad itu. Kita harus mematuhi pemimpin atau imam yang kita tunjuk menjadi pemimpin kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan man kariha min amirihi syai'an, pada siapa yang melihat sesuatu yang tidak disenangi pada pemimpinnya, falyasbir alaihi, maka hendaklah dia bersabar atasnya. Fa innahu laysa ahadun minan nas, tidak ada satupun dari kita kharaja minas sultan, dia keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya, syibran, satu jengkal saja, famata, lalu kemudian dia meninggal, mata alaihi innama ta'minnatal jahiliyah, kecuali dia akan meninggal dalam keadaan meninggal jahiliyah. Jadi ketika kita berangkat berjihad harus ditaati perintah-perintah pemimpin.
Kalau pemimpin kita mengatakan yang berdiri di pos ini, kita berdiri di pos ini. Kalau dibilang mundur, kita mundur. Kalau kita maju, maka harus maju. Dan kalau kita baca sejarah ya jihadnya Rasulullah SAW, kita akan mendapati bahwa kemenangan kaum muslimin itu salah satu di antara sebabnya adalah karena mematuhi arahan dan perintah Rasulullah SAW. Ya, dan kenapa Rasulullah mengalami kekalahan di beberapa peperangan, itu salah satu di antara sebabnya karena beberapa di antara kaum muslimin tidak mematuhi arahan dan perintah Rasulullah SAW. Di perang Uhud misalnya, ketika pasukan pemanah disuruh untuk tetap tinggal lalu kemudian mereka melanggar itu, maka yang terjadi adalah kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin. Nah, ini rukun-rukun jihad yang beliau katakan, yang beliau jelaskan di dalam bukunya. Kemudian pembahasan selanjutnya, fima yulzamu li khawdil ma'arakah. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah terjun di medan perang? Ya, kalau kita sudah terjun di medan perang. Bagi mujahid, kata beliau, kalau sudah masuk di medan perang, maka ada beberapa keadaan yang harus dia jaga. Yang pertama, at-tabat wal istimata hal zahab. Harus kokoh, tetap di dalam posnya, tidak mundur, ya, tidak lari ketika perang sedang berkecamuk. Haram hukumnya bagi mujahid ketika dia sudah berperang, haram hukumnya untuk lari di medan perang. Haram hukumnya lari di medan perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Iya. Kalau kalian sudah bertemu dengan musuh kalian di medan perang, fala tuwalluhumul adbar. Jangan kalian lari membelakanginya, mundur, kocar-kacir di medan perang. Iya. Siapa yang melakukan ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Siapa yang melakukannya, maka dia pulang lari meninggalkan medan perang dalam keadaan membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum keharaman lari medan perang ini itu berlaku kalau jumlah kaum muslimin 1:2. 1:2. Jadi kalau jumlahnya kaum muslimin misalnya 1000 pasukan, kemudian jumlahnya musuh 2000, haram hukumnya untuk lari. Tidak boleh lari. Tapi kalau 1000 lawan 3000, maka tidak apa mundur untuk mengatur siasat kembali. Iya. Yang ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau dulunya ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di awal-awalnya itu 1:10, tidak boleh lari. Ya, 1:10 tidak boleh lari. Dalam surat Al-Anfal, ikhwan sekalian, bagian bawah mushaf, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabiku, haridil mu'minina al-qital. Semangatilah orang-orang beriman untuk melakukan qital, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau ada di antara kalian 20 orang sabar, maka itu bisa mengalahkan 200 orang musuh kalian. Jadi 20 bisa mengalahkan 200. Jadi 1:10. Wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Kalau ada 100 orang di antara kalian, maka itu bisa mengalahkan 1000 orang lawan kalian. Ya, itu dulunya di zaman Rasulullah SAW, di awal-awalnya 1:10, bayangkan. Nah, kalau kita ketemu musuh 10 orang, jangan lari. Kalau lari, membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin itu harus kuat. Ya, harus kuat. Iya, harus pintar berkelahi. Iya. Karena kalau tidak pintar berkelahi, nanti ya ada berita si fulan, ya berkelahi di keroyok, ya, itu bawa belur. Ya, apalagi kalau beritanya yang melakukannya, mengeroyoknya adalah orang-orang musuh-musuh Allah, misalnya musuh-musuh Allah, itu tidak enak didengar. Iya. Dan dari dulu kita mendengar dan membaca banyak sekali kisah-kisah keteladanan tentang keberanian ya para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan contoh yang banyak diangkat misalnya adalah Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid itu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Itu waktu meninggal dunia, dilihat badannya, jadi semua badannya penuh dengan luka. Kalau bukan sayatan pedang, tusukan panah atau tusukan tombak. Dan semua lukanya ada di depan, tidak ada di belakang. Tidak ada di belakang. Tidak ada dari 2 atau 3 senti di dalam tubuhnya, di bagian tubuhnya, kecuali ada luka. Ada luka ketika dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan dia termasuk, iya, disebutkan dalam beberapa sejarah, dia termasuk mujahid yang kalau dia menyerang musuh, jadi dia kalau barisan musuh misalnya ada di hadapannya, jadi dia sisir itu dari depan sampai belakang, baru kemudian kembali lagi ke depan. Iya, jadi dia sisir itu maju terus, baru kemudian ke belakang. Iya, untuk mengobarkan semangat, iya, anak buahnya, semangat mujahid-mujahid yang lainnya. Seakan-akan dia yang mengatakan, saya sudah datang di belakang tadi dan kembali lagi, tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Jadi seorang muslim itu harus kuat. Ini yang pertama. 1:10 dulunya. Ya. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang pentingnya jumlah. Ya, pentingnya jumlah. Iya, bukan hanya keimanan saja, tetapi jumlah itu penting, ikhwan sekalian. Jumlah itu penting. Ya, kalau masih 1:3, itu masih susah menang. Tapi kalau sudah 1:2, ini wajib kita menang di sini. Ya, wajib kita menang ini. Penting untuk jumlah itu. Iya. Kenapa kita diperintahkan ketika kita menikah, tazawwajul walud dan walud, kita diperintahkan untuk menikahi wanita yang gampang melahirkan? Salah satu di antara alasannya supaya banyak keturunannya, yang dengan keturunannya bisa banyak jumlah kaum muslimin. Rasulullah mengatakan, inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat. Penting itu yang namanya jumlah. Ya, meskipun bukan satu-satunya sebab, ya, tetapi jangan kemudian dihapus itu masalah jumlah itu. Ya, kadang jumlah menentukan kemenangan kaum muslimin, meskipun bukan segala-galanya. Ya, meskipun itu bukan segala-galanya. Kita lanjut ayatnya. Allah kemudian mengatakan, al-ana khaffafallahu ankum. Lalu kemudian Allah meringankan bagi kalian. Wa alima anna fikum dha'fa. Dan Allah tahu bahwa kalian punya kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibuna mi'atayn. Kalau ada di antara kalian 100 orang, maka itu bisa mengalahkan 200 orang. Nah, dari 1:10 melawan menjadi 1:2. Makanya beliau mengatakan di sini, ya, tidak boleh lari dari medan perang kecuali haram hukumnya, kecuali kalau jumlah kaum muslimin itu tidak sampai 1:2. Jumlahnya 1:3 atau lebih. Kata beliau, maka pada saat itu tidak mengapa. Ya, dengan tujuan dia mundur seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, illa mutaharrifan liqitali aw mutahayyizan ila fi'ah. Dia mundur untuk mengatur siasat kembali, bukan mundur angkat tangan menyerah di medan perang, tidak, bukan itu maksudnya. Tapi mundur untuk mengatur siasat kembali, atau mutahayyizan ila fi'ah, atau bergabung ke kelompok-kelompok yang lain supaya bisa menjadi lebih kuat. Jadi bukan artinya ini boleh kita mundur, artinya menyerah, angkat bendera putih, tidak. Tetapi ya, untuk mengatur siasat kembali atau untuk bergabung dengan pasukan-pasukan kaum muslimin yang lainnya. Ini yang pertama. Orang yang terjun di medan perang, ya, tidak ada kata lari di dalam kamusnya. Tidak ada kata lari di dalam kamusnya. Tidak boleh lari, haram hukumnya. Kalau sudah perang itu sudah berkecamuk. Kemudian yang kedua, dzikrullahi bil qalbi wal lisan. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hatinya maupun dengan lisannya. Dan ini untuk mengharapkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir, dengan mengingat Allah, kita bisa mengingat janjinya. Kita bisa mengingat janjinya, dan itu bisa menguatkan kita. Ya. Seorang sahabat ketika perang sudah berkecamuk, dia masih makan kurma. Dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang saya dapatkan kalau saya lemparkan badan saya ke sana? Rasulullah SAW mengatakan surga. Janjinya Allah surga. Lalu dia kemudian melemparkan kurma itu dan mengatakan bakhil. Iya. Lalu dia kemudian melemparkannya. Bakhil itu kata untuk meremehkan itu. Artinya tidak ada papanya lagi di kurma.
Sudah ada surga di depan mata, dia kemudian melemparkannya lalu kemudian masuk ke medan perang dan terbunuh. Dengan mengingat janji Allah itu bisa menjadikan seorang berani, itu menjadikan seorang bisa bisa mengingat janji Allah, bisa berani dan bisa teguh di dalam medan perang. Jadi harus berzikir kepada Allah, harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, taatullah wa taatu rasulih. Harus tetap menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulnya. Tidak boleh melakukan larangan-larangan di dalam syariat ketika kita berperang, dan nanti akan disebutkan beberapa larangan-larangan di dalam berperang. Makanya di dalam perang juga, ikhwan fillah yang dimuliakan adalah yang namanya sholat itu tetap dilaksanakan. Ada perintah Allah tentang sholat, itu tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam keadaan perang. Perang saja kita tetap disyariatkan untuk melaksanakan sholat. Ini pentingnya sholat ini, dan tidak boleh dilanggar. Ada yang namanya sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut, dan kita sudah praktekkan ya dulu di rumahnya Haji Abu, mungkin sudah lupa semua. Mesti ada perang dulu baru bisa dipraktekkan ini. Pernah kita praktekkan itu, bagaimana cara melakukan sholat khauf ini. Jadi harus menjaga ketaatan kepada Allah. Tarkul niza' wal khilaf, meninggalkan perselisihan dan perdebatan pada saat kita berperang. Ketika seorang masuk di medan perang, dia harus menyatu dengan pasukan kaum muslimin, barisan kaum muslimin. Hatinya harus menyatu, badannya harus padu dengan saudara-saudaranya yang lain, kan kalbunyan marsus, seperti bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhu ba'dha, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan yang kemudian yang kelima, as-sabru wal musawarah, bersabar, istiqamah ketika sudah masuk di medan perang. Dan semua ini disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 45 dan 46. Wahai orang-orang beriman, idza laqitum fi'atan fahbutu. Kalau kalian bertemu musuh kalian, fahbutu, tetaplah, jangan mundur, jangan lari. Fahbutu wadhkurullah, berzikirlah kepada Allah katsiran, sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan kemenangan. Wa atiullaha wa rasulah, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Wa la tanaza'u, jangan kalian berselisih, jangan kalian berdebat. Fatafshalu wa tadhhab rihukum, karena kalau kalian berselisih hilang kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Nah, ini hal-hal yang wajib dilakukan, wajib dimiliki, wajib dijaga bagi mujahid kalau sudah berada di medan perang. Kemudian apa adab-adab jihad? Adab-adab jihad adalah perintah Allah, ketentuan Allah, perintah Rasulullah dan ketentuan Rasulullah bagi orang-orang yang ingin masuk di medan perang atau sedang melakukan perang di jalan Allah. Dan harus dijaga. Dan menjaga adab-adab ini termasuk di antara sebab-sebab bisa mendapatkan kemenangan di dalam berperang. Apa yang pertama? Adamu ifsya'i sirril jaysh, tidak boleh menyebarkan rahasia pasukan kaum muslimin. Wa khutatatil harbiyah, begitu juga siasat perang yang akan dia praktekkan, yang akan dia terapkan ketika berperang itu. Dan Rasulullah SAW kalau beliau ingin keluar di medan perang, beliau selalu menyembunyikan, beliau menjaga rahasianya supaya tidak diketahui oleh musuh-musuhnya. Kemudian yang kedua, isti'malur rumuz wasyi'arat wal isyarat bain afradil jaysh, menggunakan simbol-simbol, kata-kata sandi atau yang semisalnya di antara pasukan kaum muslimin, atau tanda-tanda pengenal untuk mengenali musuh dan mengenali kawan yang mana. Makanya yang namanya pakaian seragam itu disyariatkan sebenarnya. Tentara itu punya seragam-seragamnya sendiri, itu disyariatkan. Jadi kalau sama-sama main bola saja, kalau antum main bola sama-sama warna bajunya antum dengan tim lawan, itu bagaimana jadinya itu? Dan antum baru ketemu sekarang, kalau sudah sering ketemu itu agak mending, tahu mukanya musuh mana. Tapi ini kalau baru ketemu sama-sama warna bajunya,
Ya, itu di main bola saja. Apalagi kalau di medan perang. Ya, jadi jangan lagi nanti ada yang mengatakan seragam polisi dan seragam tentara itu bid'ah. Ya, tidak ada itu disyariatkan itu yang namanya simbol-simbol itu, ada simbol-simbol tersendiri. Bahkan ada bendera-bendera tersendiri dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada panji-panji tersendirinya. Dan ada kata-kata sandinya, ada isyarat-isyarat tersendirinya, ada perintah-perintah tersendirinya yang hanya diketahui oleh sesama pasukan kaum muslimin. Ya, ada syiar-syiarnya tersendiri seperti syiarnya Abu Bakar di dalam salah satu perangnya. Ya, syiarnya itu amit bahasa Arab ini. Amit bukan amit. Bukan. Ini bahasa Arab. Amit artinya matilah, binasalah. Maksudnya musuh-musuhnya, bukan amit bahasa Indonesia. Ya, ini amit. Itu syiarnya Abu Bakar As-Siddiq ketika berangkat di medan perang. Kemudian yang ketiga, as-samtu inda khawdil ma'arakah. Kalau perang berkecamuk, di antara adab-adabnya diam, tidak berteriak-teriak. Diam dan tidak berteriak-teriak. Ya, karena kata beliau, berteriak, mengeraskan suara itu hanya akan menguras tenaga saja. Diam. Ya, bagus itu kalau diam, sudah 10 dia bunuh. Daripada teriak-teriak di belakang, tidak ada yang dia bunuh. Tidak ada yang ditembak, cuma teriak-teriak saja, maju, Allahu Akbar, tidak ada yang dia bunuh. Ya, di depan sudah ada, diam saja, tapi sudah 100 orang yang dia tembak, sudah 100 orang yang dia bunuh. Ya, diam. Ya, mengeraskan suara, berteriak-teriak itu hanya akan menguras tenaga, kata beliau. Dan di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW kanu yakrahuna as-saut indal qital. Mereka membenci kalau ada suara yang terdengar pada saat mereka melakukan qital, pada saat mereka berperang. Itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini yang ketiga. Yang keempat, ikhtiyarul amakin as-salihah lil qital. Memilih tempat yang paling tepat, ya, untuk berperang. Ya, memilih tempat. Perang Uhud itu sekalian, perang Uhud. Kita lihat bagaimana cerdasnya Rasulullah SAW menempatkan pasukan pemanah. Ya, bagaimana cerdasnya Rasulullah SAW mengatur ini di pasukan berkuda, ini sayap kiri, sayap kanan, ini pasukan utama. Itu bagus sekali pengaturannya. Ya, harus mengerti tentang siasat perang itu sendiri. Tidak perang saja begitu saja, seperti orang tawuran yang tidak jelas siasatnya seperti apa. Kalau satu orang maju semua, satu orang mundur lagi semua. Tidak seperti itu. Ada seni berperang, ada siasat berperang, dan itu harus diketahui, harus dikerjakan. Bahkan termasuk di antara adab-adabnya, jangan memposisikan kaum muslimin berada di posisi yang mereka gampang ya diserang. Dalam perang Khandaq misalnya, Rasulullah sangat mengerti bagaimana posisi seharusnya. Anda tahu ketika kota Madinah mau diserbu, itu dikepung, ya, orang musyrikin, orang Yahudi, kabilah-kabilah Arab yang memusuhi Islam itu bersatu semuanya, ingin menghancurkan kota Madinah. Itu Rasulullah tahu, mengerti siasat perang. Rasulullah tahu tidak mungkin musuh masuk dari belakang. Kenapa? Karena kebun kurma sangat lebat, tidak mungkin akan mereka masuk di situ. Ya, sisi kanan kirinya itu tebing-tebing, tidak mungkin. Cuma ada sisi depannya. Apa Rasulullah lakukan? Ya, menggali parit berdasarkan sarannya sahabat Rasulullah SAW. Dia gali parit. Ya, jadi cuma satu arah musuhnya itu, gampang diantisipasi. Rasulullah mengerti tentang siasat-siasat perang. Ya, Rasulullah SAW adalah seorang yang ahli strategi militer. Ya, dan ini diterapkan di dalam perang, bahkan termasuk di antara adab-adab di dalam berperang itu. Kemudian yang kelima, dakwatul kuffar qabla i'lanil harb. Tetap berdakwah kepada orang-orang kafir sebelum mengumandangkan perang terhadap mereka. Ya, ini penting. Ini penting. Kalau dakwahnya diterima, tidak usah berperang. Tidak ada tujuan berperang. Tidak ada lagi hal yang mengharuskan kita berperang. Kalau kita mendakwakan masuk Islam, semuanya menerima, tidak usah. Ya. Tidak usah lagi. Ya, dan begitulah seharusnya Rasulullah SAW. Iya. Disebutkan dalam hadis bahwa ketika beliau mengutus tentaranya, mengurus tentaranya, utusan perangnya bersama dengan pemimpinnya, dia mengatakan kepada pemimpinnya, "Idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila ihda thalathati khisal." Kalau kalian sudah bertemu dengan musuh kalian,
kaum musyrikin, maka ajaklah mereka untuk menerima satu dari 3 ajakan. Yang pertama kata beliau, ud'uhum ilal Islam. Ajaklah mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka menerimanya, maka tahanlah tangan kalian, jangan kalian menyerangnya. Sudah masuk Islam, sudah menjadi saudara kalian. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, tawarkan tawaran yang kedua. Apa itu? Suruh mereka membayar jizyah. Membayar jizyah. Dan ini nanti berkaitan dengan al-dhimmah, pembahasan terakhir yang akan kita bahas. Suruh mereka membayar jizyah. Kalau mereka membayar jizyah, tidak diperangi. Tidak diperangi. Kalau mereka memenuhinya, faqbil, terimalah, wa kuffa anhum, dan tahanlah tangan kalian. Jadi agama Islam ini bukan agama yang haus perang, tidak. Bahkan perang itu hanyalah untuk menobrak penghalang-penghalang dakwah itu saja. Seperti yang kita sebutkan tadi pertemuan sebelumnya. Dan kalau mereka tidak mau juga membayar jizyah, kata beliau, fa in abau wasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah, wa qatilhum, maka perangilah mereka. Nah, kalau kita memerangi mereka, kaum muslimin memerangi mereka, tetap harus menjaga adab-adabnya dan beberapa hal yang menjadi ketentuan syariat di dalam jihad yang akan kita jelaskan setelahnya. Kemudian yang keenam, ada musariqah minal ghanaim. Kalau kaum muslimin sudah menang, mendapatkan banyak rampasan perang, tidak boleh bagi siapapun untuk mencuri harta rampasan perang itu. Ini yang pertama adabnya. Kemudian yang kedua, ada muqatlin nisa, tidak membunuh perempuan. Lihat bedanya ya. Di sini sudah mulai kelihatan bedanya. Pada pertemuan yang lalu kita mengatakan ada beberapa orang yang mengatakan, melemparkan isu Islam disebarkan dengan pedang. Kita katakan mungkin ada benarnya, tetapi pedang yang seperti apa? Pedangnya kaum muslimin ini penjelasannya, tidak membunuh perempuan. Wasyuyukh, tidak membunuh orang tua. Waruhban, tidak membunuh tokoh-tokoh agama, tidak membunuh pendeta atau tokoh-tokoh agama yang lainnya. In lam yusyariku fil qital. Kalau perempuan tadi, kalau anak-anak kecil tadi, begitu juga kalau orang-orang tua tadi dan pendeta tadi tidak ikut memerangi kaum muslimin, itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh disentuh. Tapi kalau mereka ikut memerangi kaum muslimin, maka tidak mengapa kita juga memerangi mereka. Rasulullah mengatakan kepada pemimpin pasukan beliau, intaliqu bismillah, berangkatlah kalian dengan nama Allah, wabillah wa ala millati Rasulillah, bersama dengan Allah dan bersama dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqtulu syaikhan faniyan, jangan kalian membunuh orang-orang tua. Wala tiflan, jangan kalian membunuh bayi. Wala saghiran, jangan kalian membunuh balita. Wala mar'atan, jangan kalian membunuh wanita. Wala taghlu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam berperang. Nanti akan disebutkan apa maksudnya. Wa dhammu ghanaimakum, dan kumpulkanlah harta rampasan kalian. Wa aslihu wa ahsinu, berbuat baiklah ya, dan perbaikilah apa-apa yang rusak. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kemudian yang ketujuh, ada al-qadar biman ajarahu muslim wa ammanahu ala hayatihi. Tidak merusak perjanjian pemberian keamanan seorang muslim. Ketika seorang muslim memberikan keamanan, menjamin keamanan kepada orang non-muslim, dia tidak merusak perjanjian itu dengan menyerang orang yang diberikan jaminan keamanan itu. Jadi ada yang namanya istijarah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, kata Allah, fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Kata Allah, kalau ada salah seorang di antara kaum musyrikin meminta perlindungan kepada kalian dan kalian memberikannya, fa'ajirhu, berikanlah jaminan keamanan kepada mereka hatta yasma' kalam Allah. Boleh jadi nantinya ketika kalian memberikan jaminan keamanan kepada mereka yang masuk ke negerinya kaum muslimin bisa mendengarkan kalam Allah, bisa mereka mendengarkan Al-Quran. Dan betapa banyak orang non-muslim itu yang ketika mendengarkan Al-Quran hatinya tersentuh, lalu kemudian masuk ke dalam agama Islam.
Berapa banyak dari non-muslim yang melihat bagaimana ajaran Islam yang baik diterapkan di kaum muslimin yang baik, itu kemudian tersentuh hatinya dan akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Iya, ini tujuannya memberikan perlindungan keamanan. Ya, dan ada syariat kalau satu kaum muslimin memberikan perlindungan keamanan kepada seorang non-muslim, itu harus dijaga. Karena janjinya satu orang muslim adalah janji seluruh umat Islam. Tidak boleh kita merusaknya. Ya, jadi kalau ada orang non-muslim yang masuk ke negerinya kaum muslimin, tidak boleh diganggu. Kenapa? Sudah ada kaum muslimin yang memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Itu tidak boleh diganggu. Itu tidak boleh diganggu. Rasulullah SAW mengatakan, la taghduru, jangan kalian merusak perjanjian itu, jangan kalian berkhianat. Bahkan Rasulullah mengatakan, innal ghadira yunsabu lahu liwa'an yaumal qiyamah, yunsabu lahu liwa'un yaumal qiyamah. Semuanya orang-orang yang merusak itu, yang berkhianat itu, maka akan diangkat satu bendera untuknya pada hari kiamat. Fayuqalu hadhihi ghadra fulan ibn fulan. Ini bendera khianatnya si fulan dan fulan pada hari kiamat. Ini bendera khianatnya si fulan dan si fulan pada hari kiamat. Kemudian yang kedelapan di antara adabnya, adam ihraqil adu binnar. Tidak boleh membakar jasad orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, membunuhnya dengan api. Itu tidak diperbolehkan. Ini termasuk di antara adab berperang. Rasulullah SAW mengatakan, in wajadtum fulanan faqtuluhu. Kalau kalian mendapati si fulan, bunuhlah dia. Wala tuhriquhu binnar. Jangan kalian membunuhnya dengan api. Jangan kalian membakarnya dengan api. Fa innahu la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Karena tidak ada yang mengadab dengan api kecuali rabbun nar, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedelapan. Kemudian yang kesembilan, adamul mutla bil qatla. Tidak boleh mencincang-cincang, memotong-motong ya tubuh musuh yang sudah meninggal dunia. Memang dengan pedang, tapi ada pedang yang punya mata. Tidak boleh itu, tidak boleh memotong. Ya, kalau sudah meninggal dunia tidak boleh memotongnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu. Ya, orang musyrikin dahulu itu di antara di antara hal hina yang mereka lakukan itu memotong jasad para syuhada. Dan di antara yang dipotong-potong telinganya itu adalah Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Yang dibelah dadanya lalu kemudian dibuka hatinya. Rasulullah melarang itu. Tidak boleh ada yang namanya mutla, mencincang, memotong, tidak boleh. Kalau sudah meninggal ya meninggal. Kalau sudah mati ya mati. Meskipun itu adalah musuh kita. Rasulullah dalam hadis Umran dikatakan, karena Rasulullah SAW yahuthuna ala sadaqah wa yanhana an yamutlah. Rasulullah SAW memotivasi kami, kata Imran bin Husain, untuk banyak bersedekah, dan kami dilarang untuk melakukan al-mutlah, mencincang-cincang, memotong-motong yaitu musuh yang telah meninggal dunia. Rasulullah juga mengatakan, ma'afun nasi kitlah ahlul iman. Semuanya ahlul iman itu di antara ciri-cirinya adalah dia yang baik cara membunuhnya, meskipun dia membunuh. Dalam hadis dikatakan, wa idza dabahtum fa'dilu dzibah. Kalau kalian menyembelih hewan kurban atau hewan-hewan yang kalian ingin konsumsi, perbaikilah cara sembelihannya dengan cara yang terbaik, pakai pisau yang tajam, jangan pisau yang tumpul. Jangan ada yang menyembelih ya pas dia sembelih belum putus karena tumpul, dia bilang tunggu sebentar, saya asal dulu. Kemudian hewannya, kambingnya, sapinya masih mengeluarkan darah dan belum mati, baru kalau sudah tajam baru dilanjutkan. Tidak boleh seperti itu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Dan kalau kalian membunuh musuh kalian, perbaikilah cara membunuh kalian. Tidak boleh dibakar, tidak boleh dipotong-potong, tidak boleh dicincang-cincang. Bagaimanapun kemarahan kita terhadap mereka, bagaimanapun permusuhan mereka terhadap umat Islam dan kaum dan agama Islam itu sendiri, tetap ya menjaga adab-adab ini. Ya. Ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10 dan ini yang terakhir, ad-du'a bin nasr 'alal a'da. Berdoa agar Allah memberikan pertolongan, memberikan kemenangan ketika kita melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ya, Rasulullah SAW sekalian, setiap dia mengutus pasukan atau ketika beliau berada di medan perang, salah satu di antara doa yang selalu beliau baca, Allahumma munazzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab azibhum wansurna alaihim. Wahai yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan-awan,
wahazim al-ahzab, yang membinasakan yang musuh-musuhnya, azimhum, ya, binasakanlah mereka, wansurna alaihim, dan berikanlah pertolongan kepada kami ketika kami melawan mereka. Rasulullah mengatakan dalam hadis lain, sintani la taruddani atau qallama turaddani. Ada dua hal yang tidak ditolak atau sedikit ditolak itu. Salah satu di antaranya, kata beliau, ad-du'a inda nida, doa ketika adzan berkumandang, wa indal ba's, dan doa ketika kita berada di medan perang. Yaitu termasuk di antara doa yang sedikit atau jarang atau bahkan ya kebanyakannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 10 adab-adab yang beliau sebutkan yang berkaitan tentang jihad, yang berkaitan tidak dengan jihad. Kemudian kita pindah ke ahlul dhimmah, akad ahlul dhimmah dan hukum-hukum yang berkaitan tentang ahlul dhimmah. Tapi sebelumnya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, karena ini sudah masuk ke pembahasan yang lain lagi yang berkaitan tentang ahlul dhimmah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas tadi dari pembahasan yang kita sebutkan? Iya. Sedikit kalau seumpama di luar Islam, iya, ya kalau Nasrani, kalau bukan kita memerangi, sebenarnya kita saling membantu, makanya dia mendirikan rumah atau mengadakan perkawinan, apa kayak bagaimana sebenarnya kalau kita sebenarnya menghadirinya. Kalau sekedar menghadirinya, berbuat baik kepadanya itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Tetapi tidak membangun kecintaan terhadap agamanya. Tidak membangun kecintaan terhadap agamanya. Yang berkaitan dengan ahlul dhimmah, ini kan nanti ada ahlul dhimmah. Ahlul dhimmah itu adalah orang-orang yang diberikan jaminan keamanan yang hidup bersama dengan kita. Kaum orang-orang non-muslim yang hidup bersama dengan kita. Bagaimana hukum-hukumnya? Ini nanti akan kita jelaskan. Masuk juga di antaranya itu. Ada yang lain? Apa ada kisah wanita salaf yang ikut jihad? Kisah wanita salaf ada pula yang ikut jihad. Banyak sebenarnya, ada beberapa misalnya seperti wanita-wanita itu di medan perang disebutkan di dalam buku-buku sirah, itu mereka kadang terjun untuk mengobati yang luka, untuk mengobati yang luka. Ya, sebenarnya hukum asalnya wanita itu tidak ada jihadnya, dan jihadnya wanita itu haji. Yang wanita disebutkan dalam pembahasan haji itu kita sebutkan jihadnya wanita itu adalah haji. Tetapi dalam buku-buku sejarah kita dapati beberapa sahabat wanita itu ada yang kemudian ketika melihat perang berkecamuk, ada beberapa yang terluka, mereka kemudian terjun dan mengobati yang luka itu, yang luka itu. Dan disebutkan juga di dalam salah satu ini, saya lupa namanya, sahabiat itu, ketika kaum muslim berangkat, biasanya Rasulullah menempatkan wanita dan anak-anak itu di satu tempat, dan biasanya ada beberapa laki-laki yang menjaganya. Ya, pernah suatu ketika perang berkecamuk, ada beberapa musuh yang menyelinap masuk, ya, ke dekat posisi tempat di mana anak-anak dan wanita berkumpul. Lalu seorang sahabat mengatakan kepada sahabat, saya lupa namanya, sahabat yang penulis wahyu itu, yang memang keahliannya menulis wahyu itu, mengatakan, itu ada musuh, kamu pergi bunuh. Dia mengatakan, saya tidak bisa melakukannya, saya cuma penulis wahyu, saya tidak tahu berperang. Maka dia kemudian ambil balok-balok, dia dekati musuh itu, lalu kemudian dia yang membunuh. Lalu kemudian dia membunuhnya. Jadi itu tadi berlaku. Kalau misalnya musuh sudah masuk ke tempat kita, jadi wanita pun boleh untuk ikut berperang seperti itu. Tapi hukum asalnya, kalau misalnya laki-laki masih mampu, jangan biarkan wanita-wanita itu ikut berperang. Ada antum, ada Sardi, ada Pak siapa? Iya, masa akhwat-akhwat pergi berperang, ada antum ini yang panjang jenggotnya, ada Pak Nurdin. Seperti itu ya. Iya. Tapi kalau musuh sudah masuk, bahkan anak kecil sekalipun boleh membantu. Ada yang lain? Nah, kita masuk ke pembahasan ahlul dhimmah. Apa itu ahlul dhimmah? Akad dhimmah. Akad dhimmah adalah takmin, memberikan keamanan
man ajabal muslimina ila daf'il jizyah minal kuffar, memberikan keamanan kepada orang-orang kafir yang telah membayar kaum muslimin, telah membayar jizyah, upeti kepada kaum muslimin. Lalu kemudian mereka mengikat perjanjian. Ya, selama mereka membayar jizyah, upeti kepada kaum muslimin, selama itu juga keamanannya terjamin. Iya, keamanannya terjamin. Dan ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Yang pertama, siapa yang berhak untuk melakukan akad dhimmah ini? Yang berhak untuk melakukan akad dhimmah ini, memberikan perjanjian keamanan kepada orang-orang kafir yang membayar jizyah adalah imam, pemimpin kaum muslimin, atau yang ditunjuk sebagai wakilnya. Iya, ditunjuk sebagai wakilnya, pemimpin pasukan kaum muslimin. Ya, kalau misalnya sedang perang, diutus, ada pasukan yang diutus, meskipun pemimpin imam kaum muslimin yang secara umum dia memimpin seluruh umat Islam, tapi ada juga pemimpinnya pasukan. Nah, pemimpin pasukan ini berhak untuk mengikat perjanjian itu. Kalau misalnya mau diserang, diajak dulu untuk masuk Islam. Tidak mau masuk Islam, disuruh untuk bayar jizyah. Kalau mereka bayar jizyah, pemimpinnya boleh melakukan akad dhimmah ini. Pemimpinnya boleh melakukan akad dhimmah ini. Ya, selain itu, ya, orang-orang biasa, prajurit biasa tidak boleh melakukan dhimmah. Ya, jangan sembunyi-sembunyi bilang, ya, sini uangmu, telepon sini uangmu. Kalau kamu bayar sekian, saya berikan jaminan keamanan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Hanya imam yang berhak untuk melakukannya. Kecuali itu tadi, person yang namanya istijarah itu tadi, ada yang diminta untuk melakukan, untuk mau masuk misalnya ke negerinya kaum muslimin, dia punya kenalan umat Islam misalnya, lalu kemudian orang Islam ini, satu orang ini mengatakan, dia silahkan masuk, saya berikan keamanan, saya jamin. Itu boleh. Itu hukumnya boleh. Sebagaimana Ummu Hani disebutkan di sini, Ummu Hani ketika Fatu Makkah, dia memberikan jaminan keamanan kepada beberapa orang musyrikin. Lalu kemudian dia mendatangi Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya memberikan keamanan kepada si fulan dan si fulan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti ya ummahani. Kami memberikan jaminan keamanan kepada siapa yang kamu berikan jaminan keamanan, wahai Ummu Hani. Ya, jadi janjinya satu orang Islam adalah janji umat Islam secara keseluruhan. Ya, begitu hukumnya. Nah, ini tadi yang berkaitan siapa yang berhak untuk melakukan akad dhimmah. Kemudian yang selanjutnya, tamyizu ahli dhimmah anil muslimin. Adanya pembeda antara ahli dhimmah, orang-orang kafir yang diberikan jaminan keamanan, dengan umat Islam. Harus dibedakan. Ya, harus dibedakan. Kata beliau, yajibu an yatamayyaz ahli dhimmah anil muslimin fi libas. Dibedakan pakaiannya. Pakaiannya tidak boleh sama, supaya mereka bisa dikenali. Wa an la yudfanu fi maqabiril muslimin. Tidak dikuburkan kalau mereka meninggal dunia di kuburan umat Islam. Iya. Tidak diberi salam. Tidak boleh kita memulainya ketika memberi salam ketika kita bertemu dengan mereka. Ya, salam yang disyariatkan, assalamualaikum warahmatullah. Ya, tidak boleh kita memulai mengucapkan salam kepada orang non-muslim. Wa an la yatasaddaru fil majalis. Ya, tidak boleh mengambil peran yang dominan ketika kita berkumpul-kumpul bermajelis. Ya, tidak boleh menjadi orang yang menonjol. Iya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian memulai untuk mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Fa idza laqitum ahadun fit tariq fatturu ila al-yaqihi. Kalau kalian bertemu dengannya di jalanan, ya kalian desak mereka supaya mereka berjalan di pinggir. Ini kalau Islam jaya. Sekarang tidak bisa. Kita bertemu dengan orang muslim sekarang itu sama, bahkan mungkin bisa lebih dari umat Islam sekarang. Kenapa? Karena ya Islam jauh dari kejayaannya. Ya, dulu di zaman kejayaan Islam tidak dibedakan. Islam itu menjadi tinggi dan kemudian yang lainnya tinggi dibanding yang lainnya. Dan ahlu dhimmah, kata beliau, dilarang untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, dilarang untuk membangun gereja, membuat pasar sendiri, ya, atau
memperbaiki yang rusak. Kalau misalnya ada gereja mereka yang rusak, itu tidak boleh mereka perbaiki. Rasulullah SAW mengatakan, la tubnal kanisatu fil Islam, tidak ada lagi gereja yang dibangun kalau Islam sudah jaya. Wa la yujaddadu ma kharaba minha, dan tidak lagi diperbaharui apa yang sudah rusak dari gereja-gereja itu. Tidak boleh bagi mereka ta'liyatu bina'i manzilihi ala manazilil muslimin, membangun rumah yang lebih tinggi dibanding rumahnya umat Islam. Ya, rumahnya saja tidak boleh lebih tinggi dari rumahnya orang Islam. Ini kalau Islam berjaya ini. Kalau bangun gedung tidak boleh gedungnya lebih tinggi dari gedungnya umat Islam. Berdasarkan keumuman al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang boleh lebih tinggi darinya. At-tadahur amama al-muslimin bisyubbil khamar wa aklil khinzir. Tidak boleh bagi orang-orang non-muslim yang mengikat perjanjian dhimmah ini untuk terang-terangan meminum khamar di hadapan umat Islam, meminum alkohol atau memakan babi. Itu juga tidak boleh mereka lakukan secara terang-terangan, apalagi di bulan Ramadan. Iya. Kata beliau, bal alaihim an yastakhiffu bi kulli ma huwa haramun 'alal muslimin. Kalau mereka melakukan apa yang diharamkan di dalam ajaran agama Islam, mereka tidak boleh melakukan secara terangan, bahkan wajib baginya mereka melakukannya sembunyi-sembunyi. Kalau mereka makan babi, itu boleh bagi agama mereka. Silakan makan, tapi sembunyi-sembunyi, tidak boleh menampakkannya kepada di hadapan umat Islam. Apa yang membatalkan ahlu dhimmah ini, akad dhimmah ini, perjanjian damai ini, perjanjian pemberian keamanan ini bisa batal dengan beberapa hal. Yang pertama, kalau mereka tidak mau lagi membayar jizyah, ya sudah 10 tahun misalnya mereka tidak bayar jizyah, itu batal dengan sendirinya. Tidak ada lagi keamanan untuk mereka. Kemudian yang kedua, mereka tidak iltizam dengan hukum-hukum syariat yang berlaku di tengah kaum muslimin. Ya, karena di dalam akad itu ada syaratnya. Ketika diberikan perjanjian keamanan, diberikan keamanan, dijaga keamanannya oleh umat Islam, mereka boleh tinggal hidup bersama dengan umat Islam di negeri kaum muslimin. Mereka harus menjaga hukum-hukum syariat yang berlaku di dalam umat Islam. Kalau mereka tidak melakukannya, tidak mematuhinya, mereka melanggarnya, maka itu bisa membatalkan akad zimmah ini. Ya, kemudian yang selanjutnya, ta'dihim 'alal muslimin biqatl. Mereka menyerang umat Islam, diberikan keamanan, tapi mereka justru menyerang umat Islam, bahkan membunuh umat Islam. Iya, atau merampok, atau melakukan perbuatan memata-matai umat Islam. Iya, atau berzina dengan wanita muslimah. Iya, ini membatalkan akad dhimmah itu. Ya, mereka tidak diberikan lagi jaminan keamanan. Kenapa? Karena hukum agama ini, kalau seorang membunuh, bahkan bukan cuma orang non-muslim, kalau ada yang membunuh maka hukumnya kisos, dibunuh juga. Ya, dan kalau orang diberi di kisos itu tidak mungkin lagi mendapatkan keamanan. Kalau qat'ut thariq, perampokan itu di antara hukum terberatnya itu dengan dibunuh juga. Dibunuh. Ya, jadi kalau ada, bahkan bukan cuma non-muslim, kalau ada yang merampok, itu hukum terberatnya bisa dibunuh juga. Begitu juga zina, yang melakukannya kalau dia sudah menikah, ya, maka hukumnya adalah rajam. Itu hukumnya, hukum hadnya. Iya, hukumnya rajam. Dan orang yang dirajam tentu saja orang yang tidak mendapatkan keamanan lagi. Dan yang keempat, an yadhkurullaha wa rasulahu wa kitabahu bisu. Dia menjelek-jelekkan Allah, Rasulnya atau kitabnya. Dia melakukan pelecehan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka batal perjanjian pemberian keamanan kepada mereka. Ada orang kafir yang diberikan jaminan keamanan di negeri kaum muslimin, dia bisa tinggal, lalu kemudian dia memperolok-olok agama Allah, mengejek Allah, mencaci Allah, mencaci Rasulullah, menistakan kitab-kitabnya, maka tidak ada keamanan bagi mereka. Nah, apa yang didapatkan ahlu dhimmah dari kaum muslimin kalau mereka mendapatkan perjanjian keamanan? Kata beliau, li ahli dhimmah 'alal muslimina hifdhu arwahihim. Bagi kaum muslimin terhadap orang-orang yang mendapatkan jaminan dhimmah ini, akad dhimmah ini, perlindungan ini, wajib bagi kaum muslimin menjaga nyawa mereka. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dilukai. Wa amwalihim, tidak boleh diambil harta mereka. Wa aradihim,
dijaga kehormatan mereka. Wa ada mu'adiyatihim, tidak boleh diganggu-ganggu, tidak boleh di apa namanya, pokoknya ketenangannya diusik. Itu namanya adiyah, tidak boleh diganggu ketenangannya. Ma'wafa ba'dahum falam yanqutuhu, selama mereka masih menjaga keamanan, menjaga perdamaian itu, menjaga hal-hal yang tadi kita sebutkan itu, dan mereka tidak melanggarnya. Rasulullah SAW mengatakan, man ada dhimmiyan, siapa yang menyakiti dhimmi, orang kafir yang dhimmi, fa ana khusmuhu yawmal qiyamah, saya akan menjadi lawannya di hari kiamat. Ini kata Rasulullah, siapa yang mengganggu mereka, kata Rasulullah, ana khusmuhu yawmal qiyamah, saya akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Kalau mereka melanggar perjanjian, mereka tidak menjaganya atau mereka membatalkannya dengan melakukan apa-apa yang kita sebutkan tadi, halat dima'uhum wa amaluhum, maka darahnya dan jiwanya menjadi halal. Duna nisa'ihim wa auladihim, tapi tidak berlaku kepada perempuan-perempuan mereka dan anak-anak mereka. Jadi kalau yang melanggar perjanjian itu laki-lakinya saja, maka yang halal darahnya dan halal kehormatannya hanyalah laki-laki itu saja. Adapun istrinya dan anak-anaknya maka tetap dijaga. Karena kata beliau, la yu'khadul mar'u bi dhanbi ghairihi, seseorang itu tidak boleh dihukum karena kesalahan orang lain. Ya, ini kaidahnya, la yu'khadul mar'u bi dhanbi ghairihi, seseorang itu tidak mendapatkan hukuman dari kesalahan orang lain. Nah, ini ikhwas sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan ahlul dhimmah. Pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan hunnah, mu'ahadah dan as-sulhu, perjanjian dan as-sulhu, perdamaian, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah, karena lumayan panjang penjelasannya, termasuk penjelasan tentang ghanimah atau rampasan perang, al-fai, kharaj, jizyah dan seterusnya. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas silakan. Iya. Apakah itu bisa dijadikan sebagai jaminan keselamatan turis yang masuk di Indonesia? Iya. Visa sebenarnya, ya, jadi sekarang sudah sebenarnya berbeda dengan jizyah. Itu tidak bisa disamakan dengan jizyah. Tetapi memang sekarang keadaannya kaum muslimin tidak berada dalam kondisi idealnya. Ya, kaum muslimin tidak berada dalam kondisi idealnya. Negara-negara Islam dan begitu juga negara-negara yang lainnya punya aturan-aturan tersendiri. Ya, dan aturan di dalam yang berlaku secara internasional sekarang adalah visa. Izin masuk ke negara seorang itu adalah ketika dia mendapatkan visa. Ya, kalau dia mendapatkan visa, artinya dia dibolehkan untuk masuk. Yang memperbolehkannya siapa? Tentunya pemerintah yang berwenang. Nah, pemerintah yang berwenang ini ketika memperbolehkan masuk, termasuk sebenarnya hukumnya adalah memberikan keamanan kepada mereka. Meskipun tidak sama seperti jizyah, tetapi itu berlaku kepada mereka. Mereka tetap tidak boleh diganggu. Iya, meskipun kita katakan jizyah berbeda dengan visa. Jizyah tidak sama dengan visa. Dan yang berkaitan secara detail tentang jizyah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi visa itu adalah surat keterangan bolehnya seorang masuk ke negeri orang lain. Dan itu hukum internasional yang berlaku sekarang, bukan cuma di Indonesia, bahkan di Saudi sendiri dan di semua negara. Ya, kecuali ada negara yang menerapkan bebas visa, itu memang sebagai tanda bolehnya seorang masuk ke negara orang lain. Seperti itu. Masalah tadi masalah jihad, pernah saya dengar kalau ada wanita meninggal melahirkan, katanya seperti pahalanya apa itu? Disebut dalam hadis, saya tidak tahu, saya agak lupa ininya, apa masuk juga wanita yang meninggal dalam keadaan ini. Tapi disebutkan dalam hadis ada beberapa orang yang dihukumi mendapatkan pahala jihad, meskipun bukan pahala jihad yang besar, tapi dihukumi syahid. Bukan syahid yang seperti syahid jihad, seperti orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam, meninggal tertimpa ini, meninggal karena penyakit paut dan seterusnya. Itu ada beberapa orang.
kalau yang meninggal dalam keadaan melahirkan walau alam, nanti coba saya cek kembali. Tidak hanya sekarang, tapi ada beberapa. Tapi apakah keutamaannya sama dengan syuhada yang meninggal dalam keadaan syahid di medan perang? Tentunya tidak sama. Iya, ada keutamaan tersendiri. Ya, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kita sebutkan pada pembahasan yang pertama itu. Iya. Seperti dalam ayat, janganlah kalian mengira orang-orang qutilu fi sabilillahi amwat, yang meninggal dalam keadaan berjihad itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Jadi ada kenikmatan tersendiri yang Allah berikan bagi arwah, bagi roh-roh orang-orang yang meninggal dunia. Kenikmatan itu ya hanya Allah yang tahu dan orang-orang yang syahid yang tahu. Kenikmatan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lain, meskipun mereka syahid, disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain tadi itu karena sebab-sebab kematian yang lain. Seperti itu. Ada yang lain? Ya, Abdurrahman. Masya Allah, pengantin baru. Barakallahu laka wa barakatuh wa jama'a bainakum wa khair. Jadi itu orang Ustaz meninggal syahid mesti meninggal dalam keadaan berperang. Iya, kalau syahid yang kita maksud, yang kita sebutkan dari ini keutamanya, iya, meninggal dalam keadaan perang itu tadi. Iya, itu yang dimaksud syahid. Ya, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai sini, sudah mau jam 9:30 juga. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.